tantangan apa yang sekarang Bapak hadapi dalam operating bisnis ini? Tantangan terbesar Iya, menurut saya yaitu behavior, Pak. Mengubah perilaku. Mengubah perilaku. halo sahabat Kata Data, kembali lagi di podcast Gen S Generasi Solusi bersama saya Ade Wahyudi dan Yoris Bastian. Saudara, sahabat Kata Data, kita untuk edisi kali ini akan berbicara soal sampah. Kita pernah bicara soal sampah plastik, juga ya, tapi ini spesifik sampah plastik. Jadi sampah plastik ini masih menjadi masalah besar baik di dunia maupun di Indonesia. Tahun 2024 di global ini menghasilkan sekitar 220 juta ton plastik dengan 14 juta ton masuk ke laut setiap tahunnya. Dan di Indonesia, timbunan sampah ini mencapai 64 juta ton per tahun dan 12%-nya adalah plastik. Soal sampah ini memang masih jadi masalah yang serius di Indonesia. Kalau kita lihat baru-baru ini juga terjadi banjir cukup besar ya di Bali, dan problemnya itu adalah soal sampah. Di berbagai daerah Indonesia ini mau masuk musim penghujan, ini juga nanti ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi biasanya terjadi banjir juga di berbagai daerah, dan persoalan terbesarnya adalah sampah, dan sampah plastik adalah salah satu penyebab utama dari bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, di tengah kondisi ini ada yang berusaha untuk menawarkan solusi bagaimana sampah plastik ini dikelola, dan bahkan tidak hanya dikelola untuk kemudian ya diolah dan dijadikan bahan lain ya, tapi juga bisa mendatangkan revenue juga Buat yang ini. buat yang nyetor sampah. Nah, itu perusahaan itu yang hadir, yaitu Plastic Pay. Ini platform digital yang mengajak masyarakat untuk menukar sampah plastik dengan poin. Tidak hanya menyediakan aplikasi, Plastic Pay ini juga membangun ekosistem daur ulang yang melalui Dropbox dan sebuah vending machine di berbagai titik di Jabodetabek. Ini unik ya. Kita akan berbincang soal ini bersama CEO dari Plastic Pay, Bapak Suhendra Setiadi. Selamat datang di Gen S, Pak Suhendra. Nah, ini mungkin kita ngobrol-ngobrol nih, ini menarik ya. Ada, kalau kita tahu vending machine biasanya untuk kita beli makanan ya, tapi ini untuk nyetor sampah ya, masukin sampah plastik dan dapat poin. Nah, ini idenya gimana nih kok bisa muncul seperti ini? Oke, terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Yoris setelah diundang di acara podcast ini. Dan ya memang kalau dibilang idenya itu bergulir ya Pak ya. Tapi kami itu diawali di tahun 2019 itu ada unik, ada wow momennya. Kami itu berawal dari technological company, dan pada tahun 2019 waktu itu saya ini ngopi sama teman baik saya. Lalu teman baik saya tahu dia ada di bisnis recycling. Lalu kita ngopi, tahu-tahu tiba-tiba tengah-tengah dia agak marah-marah gitu Pak. Pak Ade marah-marah. Setelah selesai telepon kalau gini, saya tanya kenapa? Marah-marah kenapa? Dia bilang, saya punya raw material. Dia bilang, imported raw material nyangkut di pelabuhan. Saya bilang, ini import raw material apa sih? Sampai di blog sampai ini. Iya, memang itu kita import sampah botol plastik. Nah, disitulah terjadi wow moment, Pak. Ini menurut saya suatu kegilaan. Kita itu disebut sebagai penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia, malah kita importing sampah plastik. Nah, disitulah pada saat itu saya langsung kembali ke company saya, kita coba desain. Bagaimana kita di era digital ini bisa mencoba untuk
menyelesaikan masalah sampah plastik itu secara digital. Nah, dari situlah terbitnya ya suatu ide dan untuk reverse vending machine itu bergulir gitu, kita kira-kira mungkin di tahun 2021 itu baru muncul. Awalnya itu kita hanya mengumpulkan, kita pikir itu hanya menggunakan Dropbox. Dropbox itu kita sediakan reward secara digital, ya kita tahulah kalau untuk meng-attract orang untuk melakukan sesuatu biasanya harus ada reward. Nah, kita desain secara digital, kita sediakan aplikasinya. Itulah dimulai, kita mulai dari Dropbox dan pada saat itu ya mulai kena pandemi juga, tapi kita ditolong oleh Nahdlatul Ulama, kita dibantu oleh Alfamart, perusahaan-perusahaan dan setelah itu ya memang bergulir bisnisnya, jadi akhirnya berjalan. Jadi itu ide originalnya itu bukan kita nyari, tapi memang tiba-tiba aja itu lewat di depan mata. Jadi 2019 dan saya tangkap gitu. Iya. Hanya harus sering ngopi. Iya, harus sering ngomong masalah gitu. Jadi 2019 itu, jadi idenya adalah itu masih Dropbox ya. Dropbox yang kemudian itu dikumpulkan secara manual artinya ya. Betul. Nah itu kemudian bisa berubah menjadi reverse vending machines, itu gimana itu munculnya dan bikin sistemnya dan segala macam itu bagaimana dapat idenya? Oke. Jadi waktu itu kami itu sudah membuat strategi bisnis. Siapa klien yang harus kita menangkan? Namanya ya strategi beachfront lah ya. Beachfront itu yang seperti di film Saving Private Ryan kan, itu kan ada beachfront tuh di awal movie itu yang harus dimenangkan tuh pantai Normandy itu, itu kan beachfront kan bagaimana supaya itu menang habis-habisan sampai akhirnya bisa masuk ke seluruh Eropa. Nah beachfrontnya kami siapa ini? Kita pikirin, betul-betul pikirin. Kita lihat strategi kita adalah Alfamart atau Indomart, Minimart itu menjadi saya punya beachfront. Nah, jadi saya mati-matian, habis-habisan, kami mendekatkan diri ke Alfamart. Sampai pada satu waktu Alfamart itu kita ketemu direktur dari sustainability-nya dan direkturnya bilang, saya nggak mau Dropbox. Saya mau yang lebih canggih. Saya mau reverse vending machine. Nah, disitulah terbesit di 2020 itu, 2020 akhir, itu jadi kami itu ada customer driven ya. Jadi benar-benar ditarik dari kebutuhan klien kami. Oleh sebab itu ya kami coba mulai develop. Nah, disitulah terbentuklah the first version dari reverse vending machine dan sampai sekarang perjalanannya kami sudah ke versi ke-10. Waktu itu belum ada ya? Belum ada yang melakukan itu ya? Belum ada. Kami pun juga mencoba untuk melakukan import. Tapi kami bicara dengan sebuah university, kami bicara bahwa ini teknologi ini bukan space science technology. Ini hanya butuh keberanian aja untuk mencoba bikin gitu. Karena kami coba cari siapa yang bisa bikin. Gak ada yang bisa bikin. Semua even vending machine sampai sekarang itu semua imported. Jadi kami lihat ya, saya melangkah lebih jauh aja. Saya ambil resiko, kita coba bikin dan akhirnya memang mampu kita kok. Bikin sendiri ya mesinnya ya? Kita bikin sendiri. Semua teknologi kami semua in-house. In-house. Jadi sampai sekarang sudah ada berapa vending machine yang tersebar? Kalau penyebaran ya, kita memang diawali dari Dropbox. Total kita ada sekitar hampir 1.000 titik di seluruh Jawa, Bali. Kita ada 1.000 titik. Dan untuk reverse vending machine yang kita mulai di 2022, sekarang hampir 200 titik di berbagai kota. Nah, udah 200 titik di berbagai kota ya? Hampir 200 titik di berbagai kota. Coba
diceritakan nih Pak Hendra, ini skema bisnisnya seperti apa sih? Dan bagaimana, ini kan Plastik Pay juga perusahaan ya? Ya. Pasti kan perusahaan mencari profit oriented ya. Nah itu bagaimana itu skema bisnisnya sampai ini juga bisa menghidupi perusahaan? Oke, jadi saya setuju banget sama Pak Ade bahwa kita itu eh, harus sustain, istilahnya bahasanya kita harus sustain. Kita ada di bisnis sustainability. Iya. Tapi kalau kitanya nggak sustain, Iya. itu konyol juga ya, Pak ya. Betul. Ya, jadi kalau bahasa corporation memang profit. Tapi kalau di kami tuh kami mau memastikan dulu bahwa di sustainable company harus sustain. Ya kan? Profit itu kita bisa reinvest lagi. Dan lucunya di Indonesia memang tidak ada kategorinya. Tidak ada kategori, cuman one end adalah yayasan, di ada end adalah profit. Padahal kalau di negara-negara maju itu ada kategorinya. Iya. Ada kategorinya, ada tax haircut-nya, ada macam-macam. Iya. Jadi kita ya secara itu langsung kita ambil yang profit company, jadi PT ya. Nah, oke, jadi sesuai dengan pertanyaannya bagaimana kita mesti sustain. Ya, kita diawali dengan kita pikir ini kita bisnis trading botol. Kumpulin, tapi itu nggak bisa sustain. Well, Lalu kita mau cari bisnis model lain. Kita mencari bisnis model lain, akhirnya kita melihat bahwa bisnis ini harus dikombinasikan. Kami itu mengkombinasikannya dengan memberikan value. Kita lihat nih, customer kita siapa, ya kan? Kami memilih waktu itu adalah mau B2C atau B2B. Kami pilih B2B, ya kan? Kita ambil B2B-nya. Nah, di situ kita lihat kita adalah perusahaan yang bisa menyediakan rich data terhadap apa yang dikolek, berapa orang yang berpartisipasi, berapa jumlah karbon yang dikumpulkan, itu kita bisa sediakan. Jadi kita lihat, oh ini kita bisa memberikan servicing kepada perusahaan yang memiliki sustainability department. Ya, oke. Lalu berlanjut, bukan hanya di situ. Setelah itu berjalan, kami itu dilirik oleh departemen marketing. Karena lokasi-lokasi yang kami taruh itu adalah lokasi-lokasi yang strategis. Departemen marketing menelirik kami sebagai green totem. Nah, bergulir, kami dilirik oleh departemen lain di perusahaan, yaitu apa? Sales department. Nah, karena mesin kita, reverse selling mesin kita itu bukan hanya bisa menyediakan data untuk ESG, kita juga bisa menyediakan media marketing. Kita pun mesin kami bisa digunakan untuk customer akuisisi. Nah, jadi company yang menggunakan service kami itu menikmati 3-in-1. ESG, marketing, dan sales dengan satu budget yang intinya bagi company itu adalah cost saving and benefit. Itu cara kami, Pak. Dan jadi kami memang juga terus mencari bisnis-bisnis model yang mengenerate revenue. Jadi kami ada departemen event, kami ada departemen merchandising, dan kami ada sederet lagi yang sedang kami patenkan juga yang akan menghasilkan revenue generation untuk kami. Dan intinya adalah value yang kami, produk kami, Plastik Pay itu, yang kami pasarkan, itu adalah convenience dan recognition dalam melakukan sustainability practice. Dan juga tambahannya maybe untuk marketing dan sales department. Gitu. Kalau salesnya itu acquisition-nya jualan minuman atau mereka bisa kayak berlangganan galon? Enggak.
Nggak. Jadi sebetulnya bukan seperti itu, tapi di bundle. Jadi contohnya ya Pak ya, contohnya ada klien kami, saya nggak sebut namanya, mereka itu bisa mengkhususkan mesin ini kita program exactly untuk dia punya benefit. Contohnya adalah khusus dimasukkan poin-poinnya ke membership. Kami itu adalah perusahaan yang blending. Kami mencoba blending atau masuk ke bisnis model dari si klien tersebut. Kebutuhannya dia ada di mana? Kalau memang perusahaan ini sedang mau meningkatkan membership-nya, dia punya sebuah platform membership. Reward ini bisa kita konekkan ke membership-nya itu. Keren. Gitu. Jadi bisa digunakan untuk pembayaran, bisa untuk dipakai untuk poinnya itu bisa langsung belanja di outletnya mereka, bisa digunakan contohnya oleh satu payment gateway itu mereka memberikan benefit. Kita kan ada standar poin 56 perak satu botol. Dia perusahaan ini memberikan satu botolnya itu 10.000 rupiah. Nah, orang berbondong-bondong mengumpulkan botol kan, tapi hanya bisa dinikmati bila memiliki dompet dari payment tersebut. Kalau nggak punya, ya download. Nah, itu artinya customer acquisition. Dan itu bisa continuous ya? Dan itu bisa terus continuous. Jadi saya coba ingin memahami juga ya. Jadi vending mesinnya itu artinya tidak hanya brandnya Plastic Bear di sana, tapi dia bisa di branding dengan perusahaan-perusahaan. Maunya ada sebuah bank, ada ya tadi ada yang mengatakan payment gitu ya, wallet gitu ya, begitu ya. Yes, jadi kami sebetulnya bukan brandingnya Plastic Pay, kami adalah perusahaan yang ngumpet di belakangnya. Jadi perusahaan itu yang mendapatkan recognition, kami mengumpet aja di belakang. Dan perusahaan itu mendapatkan convenience dan recognition dalam melakukan sustainability practice. Jadi hanya dengan menggunakan service kami tanpa melakukan banyak aktivitas, company tersebut bisa fokus terhadap what best they do. Dia sudah kami lakukan semuanya dari end to end, dari proses collecting, dari proses recycling, dari proses pembuatan produk, dari semua itu, dan mereka bisa claim. Oke. Jadi proses semuanya dari hulu ke hilirnya dilakukan oleh Plastic Pay. Itu vending mesinnya ya silahkan di branding aja dengan brand perusahaannya ya. Betul. Oke. Ini kalau saya lihat datanya ini dari 2022 sudah mengumpulkan 27 ton botol plastik nih. Jumlah aplikasinya juga melonjak hingga 16.400 dan ada ratusan Dropbox ya. Iya. Nah, itu akan terus berkembang berarti ya. Permintaan demand untuk ini cukup besar. Cukup besar, Pak. Cukup besar. Jadi kami yang ngantri lah memang karena kapasitas kita juga terbatas. Memang sekarang ini ya memang agak ngantri aja lead time-nya. Jadi sampah plastiknya apa aja, Pak? Jadi sampah plastik itu sebetulnya kalau untuk Dropbox itu semua kita terima. Tapi kalau untuk reverse vending machine yang memang memberikan reward spesifik, itu sebetulnya bisa apa saja yang bentuknya statis. Karena kita menggunakan image recognition, dan kita combine dengan AI juga. Jadi yang sekarang nih kita sudah bisa itu adalah semua jenis botol lah. Ya, kita bisa even recognize those type bottles. Dan kita juga bisa kaleng, kita juga bisa botol, kita juga bisa even sachet. Botol kaca. Botol kaca, semua itu semua bisa. Masukin aja. Masukin. Cuman tergantung dari kliennya mau yang mana. Kalau dia itu sih sebetulnya kita bisa aja, ya kan? Kita bisa aja. Kita perusahaan teknologi. Sudah ada ya, Sudah ada contohnya perusahaan kosmetik. Perusahaan kosmetik itu dia itu terima semua jenis botol kosmetik yang general. Jadi kita waktu kita accept the challenge ya udah semua kita kumpulkan botol-botol kosmetik yang ada di market semua. Nah, kita
kita mainkan dengan AI image recognition-nya itu semua. Jadi dalamnya- bisa merecognize. recognize dalamnya agak empuk Yes. biar nggak pecah. Kalau di Indonesia penyebarannya seperti apa? Vending mesinnya. Maksudnya penyebaran seperti apa? Apakah ini udah di luar kota-kota besar udah mulai menyebar, hanya fokus di daerah mana saja gitu? Oh, sudah mulai menyebar, Pak. Kita sudah ada di Jakarta, di semua di Jabodetabek, kita di Bandung, Jogja, sudah hampir seluruh kota besar sampai ada di Bali. Kita masih Oke. berfokus di situ dulu ya, populasinya Jawa masih. Bali ya. Yes, Jawa Bali itu sudah mulai Kota besar sudah tercover ya. Yang menarik juga waktu itu ya, ini saya lupa juga untuk ada barang-barangnya. Jadi ternyata dari yang plastik yang dimasukkan itu kemudian ada reward ya, Yes, ada reward berupa poin. berupa poin, tapi juga ada bisa jadi bahan-bahan yang recycle ya, seperti Yes, tas dan yes, segala macam yes, itu yes, ya. yes. Coba dijelaskan itu Oke, seperti apa? oke. Jadi kami itu Plastic Pay itu adalah maybe now ya, kita adalah salah satu platform yang end to end, Pak. Kita full circle untuk circular ekonominya. Dari pengumpulan, dari pemrosesan, dari proses recycling, kerjasama dengan UMKM, akhirnya bisa sampai kembali lagi ke masyarakat dan terjadilah circular economy. Maybe kita one of the rare yang bisa full. Dan memang dari botol plastik itu kami betul-betul kontrol karena semuanya kan ada di ekosistem kami. Jadi kita kontrol semua sehingga coba ada sampel-sampelnya, saya ada memang bawa sih. Oh, anak dibawa nih. Iya, saya bawa ini. Menarik nih, Ya. Mas Yoris. Ini dari bahan recycle ya? Semuanya ini dari bahan recycle. Ini adalah sajadah. Heeh. Ini adalah sajadah. Ya, kami bisa membuat semua jenis produk yang mereplace misalnya kulit sintetis. Dan keuntungan paling besarnya adalah kita itu karena ini adalah 100% produk recycle, kita bisa hitung, Mak. Produk ini bertransformasi dari berapa jenis botol. Berapa botol. Contoh botol standar ya, 500-600 mili. Itu contohnya di sini, ini untuk pouch seperti ini dari 4 botol plastik. Gitu. Nah itu loh Mas Yoris. Jadi ketika kita nyumbang masukin 4 botol plastik, selain dapat poin, ini setara Yes. dengan tas ini. Betul. Ini untuk menjadikan sebuah, ini kita sebutnya sajadah bumi. Ini 7 botol plastik bisa menjadi sajadah seperti ini. Coba kita tunjukkan ini ada ininya ya. Tapi bukan botol plastik jadi ini kan? Botol plastik, Pak. Ini dari botol plastik. Itu dari botol plastik. Masih belum yakin. Itu dari botol plastik, Pak. Dari botol plastik ya? Betul. Luar biasa. Kayak ini ya. Kayak bahan Iya, kayak kain biasa. Iya. Nah, tapi ini kemudian dijual atau bagaimana? Ini digunakan sebagai gift oleh klien-klien kami sebagai pembuktian bahwa dia memang itu melakukan berbagai kegiatan sustainability. Produknya apa aja? Selain ini, tas ini, Produknya practically bisa digunakan apapun pengganti kulit atau kain. kulit atau kain. Practically. Jadi tas, sajadah, pokoknya Quran cover, peci, topi, anything as creative as possible. Tergantung klien ya. Tergantung kliennya memiliki desain seperti apa. Jadi sebenarnya saya nggak bawa ini ya produknya, ada kita sampai even punya bentuknya bulu, fur. jadi benar-benar sirkular gitu ya. Total circular ada di platform kami. Nah, teman Bapak masih impor plastik nggak? Sudah dilarang oleh negara. Sudah dilarang oleh negara. Waduh. Oke, nah kemudian kalau tadi Anda mengatakan ya dari hulu sampai hilir dan kemudian fokusnya B2B, saya udah kebayang nih. Oh berarti memang nilai bisnisnya cukup besar sekali, opportunity-nya besar, tidak hanya dari
pengolahan sampah plastiknya, tapi dari vending mesinnya pun kalau nanti kita juga punya rekamannya tuh, Mas Yoris, videonya yang ketika ini di vending mesinnya ada, memang ada vending mesinnya, terus kemudian ada videonya bisa masang iklannya jadi marketing ya. Terus kemudian bagi perusahaan juga untung juga ketika karena saya waktu itu ada sebuah bank datang dia promosi, oh ini ada vending mesin untuk plastik, terus saya kemudian ketemu plastik P, oh ternyata ini tuh asalnya. Jadi untuk B2B hubungan dengan perusahaan dan segala macam, jadi memang opportunity untuk grow-nya besar sekali ya dari bisnis ini ya, dari pengolahan sampah plastik ini itu besar sekali ya. Besar sekali, Pak. Setuju saya. Udah profit ke perusahaan? Kami tahun ketiga profit. Tahun ketiga profit. Ya. Jadi ketika berdiri tahun 2019, Ya. tahun ketiga di tahun 2022. Jadi kami udah profit, 2019 jadi. Ya, jadi. Terus tahun 2020 jalan. Padahal ada COVID tuh tengah-tengah tuh. Betul, 2002 jalan. Terus 2021 bulan Agustus, bulan 4 dulu kami jualan. Lalu 2022 Agustus kita pertama EBITDA positif. Lalu 2022 tutup profit. 2023 2024. Ya. Nah itu. Gimana caranya bisa untung di saat ada COVID? Ketika perusahaan pada tiarap semua, tapi bisa jalan dan kemudian tetap sustain 2022. Yes. Apa yang dilakukan? Pasti ada sesuatu di internal operation company yang juga dilakukan. Ya, yang pertama sih nomor satu waktu masuk ke kita mulai jadi ya Pak ya. Kami prepare financial. Untuk kita udah ada projection-nya, bagaimana kita harus survive 1-2 tahun dulu. Gitu. Kita memang sudah well prepared at that moment. Kita mendapatkan challenge yaitu COVID, tapi tetap biar bagaimanapun involvement dari yang di atas itu kita tidak bisa tidak mengakui memang ada involvement dari invisible hand. Dan pada saat itu memang kita sangat dibantu oleh Alfamart, kita dibantu oleh Nahdlatul Ulama. Dan mereka mengizinkan untuk melakukan proof of concept dengan uang kami sendiri ya, dan dengan full proof of concept, data, recording semua dari kegiatan di Alfamart dan Muhammadiyah, itulah menjadi anchor kredibilitas yang akhirnya grup besar itu berani untuk ikut. Dan yang luar biasa adalah first believer kita boleh bicara nama brand boleh bang. Oke, jadi kalau ya itu Le Mineral itu our first believer, our beloved client. Sejak tahun berapa tuh Pak? Tahun 2021 sorry. 2021. Yes, Le Mineral yang sangat luar biasa membantu kami, dan mereka ini perusahaan luar biasa yang sangat care ya. Sangat care terhadap lingkungan. Dan kita juga ada perusahaan dari Jarum Group juga. Mereka mulai bantu kita. Dan dari sisi banking, Bank Syariah Indonesia juga salah satu our beloved client ya, yang memang betul-betul concern mereka terhadap lingkungan dan percaya gitu ya terhadap platform kami. Kalau sekarang dari semua titik yang paling besar kontribusinya untuk mengumpulkan sampah ini, apakah yang di minimarket atau masih di Dropbox? Ya, ranking number 1 itu dipegang di masjid. Di masjid kita di Istiqlal semua itu juga pengumpulannya tinggi sekali. Itu banyak juga para pemulung itu berikut serta di dalam platform kami karena mereka mendapatkan benefitnya lebih tinggi ya. Dan yang kedua itu adalah university. Tunggu sebentar Pak, saya potong dulu. Pemulung nih, bagaimana pemulung bisa dapat benefit dari Plastik Pay?
Ya, karena simpel, Pak. Pemulung sekarang itu bukan berarti mereka itu nggak punya smartphone. Mereka punya smartphone. Dan aplikasi kami sangat light. Enteng ya. Sangat ringan, gitu. Dan sangat ringan, dan mereka itu tinggal download aplikasi, mereka tinggal masukin. Jadi, penjualan itu terjadi secara instan, tanpa mereka repot-repot harus mau ngebersihin, harus pressing, macam-macam gitu ya aktivitasnya. Dia hanya istilahnya sekarang tinggal ngumpulin botol aja. Jadi kan kalau selama ini sebelum ada vending mesin nih ya, mereka kan mengumpulkan, terus kemudian datang ke pengepul, mereka ke sana ditimbang segala macam, Betul. ada proses seperti Harus itu kan? cleaning dulu. Iya, cleaning Itu tuh dulu. yang backbreakingnya itu di situ. Cleaning dulu, Pak. Nah, kalau sekarang mereka tinggal mencari vending mesinnya, mereka masukkan, begitu ya? Betul. Dan dapat poin yang mereka bisa tukar dengan uang. Betul. Wih, Bahkan bisa di Dropbox ya. Bisa di Dropbox. bisa di- Bisa. Yes. oke. Universitas juga jalan. Universitas juga pengumpulannya tinggi. Kesadarannya mereka karena education dan banyak mereka juga, ya itulah anchor-nya kita adalah convenience dan recognition. Kami sediakan fasilitas untuk bagi siapapun yang partisipasi dengan kita itu bisa langsung menyebarkan. Contohnya, saya kasih contoh ya. Kalau download aplikasi kami, itu di situ ada raportnya, Pak. Pak, umpamanya si A, dia itu sudah berapa botol sudah diselamatkan, berapa karbonnya, itu ada raportnya di situ kami sediakan yang ada tombol langsung bisa masuk ke mereka punya sosial media. Oh, bisa pamer nih, bisa flexing. Kan memang kita platformnya selalu berfondasi pada convenience dan recognition. Iya, Convenience-nya adalah kita nggak usah repot-repot buka, tutup, bersihin apa, seada-adanya masukin dan dapat reward secara digital. Anytime bisa di-post. Instan, anytime dia bisa post raportnya. Dan memang Gen Z ini luar biasa. Ada waktu itu kita ketemu udah banyak banget uangnya. Dia nggak mau tuker-tukerin. Karena kenapa? Nggak, Pak, saya koleksi. Macam-macam, saya koleksi, Pak. Ini Pak koleksi saya, gitu. Dikumpulin Nggak usah nunggu setahun. Kalau setahun kan Yes. Spotify. ya, dikumpulin buat pensiun, buat hari tua. Ya. Jadi banyak macam-macam. Kita bisa jadi untuk mode pembayaran, untuk beli nanti di aplikasi kami itu ada promotion dari klien-klien kami dan mereka bisa gunakan di saat yang tepat sesuai dengan keinginan mereka. Dia bisa pilih ya. Bisa pilih nanti. Artinya kalau 2019 ada teman yang mengeluh kesulitan bahan, artinya Plastik P ini membuktikan bahwa ternyata bahan itu nggak susah sebenarnya, ya kan? Bahan apa nih, Pak? Plastik, Oh, plastik. sampah plastik nggak susah ternyata kan? Impor. Ya kan. Tidak harus impor karena di Indonesia banyak, cuman bagaimana mengumpulkannya yang challenge ya. Betul. Jadi kalau mau untuk menjawab seperti itu ya, Pak ya, memang kami harus jujur. Infrastruktur pemerintah dalam hal ini memang kurang. Kami dan platform-platform ada ini di sini adalah untuk mengisi gap. Iya. Mengisi gap dari chain yang terputus nih. Iya. Gitu. Jadi kami bukan super platform ataupun yang bisa melakukan semuanya. Kami tuh hanya missing link aja. Kita lihat missing linknya di situ kita masukin, ya kan? Dan sekarang jujur infrastruktur yang ada di sini kita sebutnya adalah infrastruktur yang informal, paham? Informal infrastructure yang di sana secara kemanusiaan pun kalau orang luar negeri itu disebutnya ada child labor involvement, ada modern slavery involvement. Tapi kenyataannya ya itu, itulah supply chain yang ada di Indonesia. Dan karena mereka itu melakukannya secara informal, dari jumlah collection itu sudah pasti terjadi inefisiensi, Pak. Iya. Dan
kualitas dari produk yang dikumpulkan oleh mereka itu sudah dikategorikan sebagai low quality raw material untuk recycling. Tidak masuk kalau di dunia itu sebagai kategori untuk umpamanya food grade recycling atau bottle to bottle recycling. Kalau di luar negeri itu udah sangat nggak masuk. Ya itulah sebabnya perusahaan recycling itu harus import dari Jepang, dari Australia, dari negara-negara Eropa yang mereka melakukan post collecting. Jadi disebutnya post consumer yang seperti kami lakukan. Langsung directly dari masyarakat. Gitu loh, Pak. Dan itu memang challenging. Dan data dari Jepang, dari Eropa memang terlihat kalau memang kita melakukan pemisahan di rumah, itu recycling rate itu bisa naik sampai 13 kali. So tinggi itu ya? Setinggi itu. Dan inilah makanya kita harus mulai. Kita menunggu pemerintah untuk mulai, kita nggak tahu kapan. Tapi sudah melakukan. Makanya kami mencoba memberanikan diri untuk memulai mengisi missing link ini. Kalau di Jepang kan kita tahu dari rumah kan, pemilahan terjadi di rumah. Betul. Di Indonesia kan itu bukan sebuah budaya yang sudah diterapkan ya. Tapi kalau menunggu itu terjadi, wah itu akan panjang sekali. Karena itu Plastic Pink menginisiasi gitu ya, Betul, Pak. supaya orang ada insentif untuk mengumpulkan sampah plastik. Tapi dari rumah sekarang udah ada. Banyak sekali, Pak. Kalau mamanya lihat di Mereka mall masukin itu, kemana? mereka masukin ke mesin. Mereka datang ke mall. Khusus ya. Kalau pagi-pagi, Pak, itu mereka khusus. Mereka ke mall itu bawa satu tas, 2 tas. Sudah mulai ada kesadaran. Yes, dan di mall itu kita itu kebanyakan itu daily pick up, Pak. Karena penuh, cepat penuh. Daily pick up. Kalau memang diizinkan oleh mallnya, mungkin bisa 2 kali pick up. Tapi mereka nggak boleh ya. Nggak supaya boleh, Pak. Jadi kita harus tunggu tutup dulu baru kita bongkar. Line of sight. So. Iya, jadinya mereka itu sekarang meminta kami untuk mengisi. Jadi di mall itu bukan hanya ada 1 titik, tapi ada beberapa titik. Yes. Oke. Nah ini saya juga kebayang ya, kalau itu vending mesinnya semakin banyak, artinya kan ada, dan itu tersebar di berbagai tempat. Ada tantangan logistik yang harus diatasi kan kemudian kan, bagaimana ngangkutnya, terus bagaimana ditaruhnya dan pengolahannya. Itu antisipasinya seperti apa ke depannya? Jadi kami itu selalu juga berpedoman pada SDG 11 ya, kalau nggak salah ya, SDG 11 yaitu Partnership for the Goal. Platform kami itu dibangun tuh berdasarkan itu juga. Jadi selalu kami harus melakukan kolaborasi. Saya nggak bisa ngomong terlalu dalam, tetapi cost terbesar kami memang ada di logistik, Pak. Jadi ini logical thinking. Kalau density-nya makin banyak, kami bisa mengirit lebih banyak di logistiknya. Kalau density-nya jarang, nah itulah kita lost. Dan nanti kita tetap combine, dan kita juga menggunakan teknologi untuk routing, pickup, dan teknologi mesin kami juga sudah kita bisa lihat, even masyarakat bisa lihat. Jadi kalau Bapak download aplikasi kami di situ, di mesin kami, di wilayah-wilayah itu, Bapak bisa lihat status itu mesin seperti apa. Dan biasanya bisa ditarik juga ya. Kalau mesin ini nggak terlalu efektif, taruh di tempat Oh, yang exactly. Kami menyediakan live dashboard untuk klien-klien kami. Jadi klien kami itu bisa memantau aktivitasnya seperti apa. Yang tadi Bapak bilang ya, kalau memang mesin ini nggak efektif atau apa, kita pindah. Atau kita sebelum kita pindahkan, kita reedukasi. Coba dulu. Yes, dengan sosial media tim kami akan reedukasi bersama-sama dengan company-nya tersebut. Kalau bisnis ini tadi yang Bapak ceritakan menarik ya dan mulai menguntungkan,
artinya sudah pasti akan ada kompetitor. Sudah ada yang masuk ke bisnis seperti ini. Kami bukan yang pertama, Pak. Kami bukan pertama. Ada platform-platform lain, tapi kami at the moment tetap leading. Yang dibilang kompetitor, bisnis modelnya beda. Untuk yang reverse vending machine, kelihatannya so far baru kami yang sukses. Karena memang ada wisdomnya tersendiri lah dalam kami operate ini, sehingga bisa berjalan gitu ya. Bukan semerta-merta mesin ini akan menghasilkan duit langsung, suka gitu enggak. Kita ada caranya. Kita punya secret recipe. Kami ambil untung di sini, rugi di sini, sehingga semuanya akhirnya bisa ke-cover. Ada rencana untuk tadi udah Bali sudah ya, tapi bagaimana memperluas jangkauan sampai keluar Jawa? Oke. Nah, itu mau seperti apa rencananya? Itu sudah kami mulai lakukan. Kami mulai testing dengan event departemen kami. Contohnya kemarin kita ada di Sulawesi, di Kendari. Kita kerjasama dengan satu government body yang memang betul-betul juga luar biasa concern terhadap lingkungan hidup, yaitu Bank Indonesia, Central Bank of Indonesia. KPW-nya itu ada di seluruh Indonesia, dan kami diundang oleh KPW di Kendari. Kita kemarin juga melakukan event di Pontianak, dan kami di situlah kami pelajari. Belum buka ya? Belum buka. Pelajarin dulu. Saya pelajarin dulu. Tim kita mengambil data, respon dari masyarakat, respon dari tempat di event itu. Kita bicara dengan manajemen, maunya di mall dilakukan event, kita bicara dengan manajemennya. Yaitu kita study dulu. Kita study. Lalu nanti kita petakan juga di sana bagaimana siapa nih yang bisa membantu kami melakukan aktivitas ini secara yang proper ya, seperti yang ada di Jawa. Lalu setelah itu ya makanya jadi ada 3E, kita evaluasi dulu tempatnya itu, kita eksplorasi, 3E eksplorasi, kita evaluasi. Lalu kalau memang positif, baru kita eksekusi. Kerjasama dengan pemerintah daerah ada nggak yang dilakukan? Iya, jadi waktu kita di sana, karena ini adalah government body yang melakukan event, automatically yang diundang tamu-tamunya adalah Pemerintah. DLH. Itu tempat sudah pasti hadir. Gitu, karena ini government body kan yang melakukan event. Iya, bukan swasta. Gitu, Pak. Dan pihak swasta pun juga melakukan hal yang sama. Betul. Jadi dia pun juga lagi ada event di mana Ke daerah dan mereka promote itu ya. Yes, ya mereka mau promote itu juga. Jadi tidak harus plastik itu yang muncul, tapi bahkan kerjasama perusahaan-perusahaannya akan ke daerah dan promosikan itu ya. Betul. Dan saya penasaran nih Pak, sebelum plastik P, Bapak ngapain aja? Sayanya? Iya. Oke. Karena tadi kan ini maksudnya apa ya, step-stepnya tuh bener gitu kan. Dari awal kolaborasi, terus ini juga tadi masuk ke daerah bukan langsung buka, Riset dulu ya. Nah, ini sebelum jadi spesialisasi di plastik P, backgroundnya apa? Saya hampir 16 tahun di FMCG, Pak. Di Fast Moving Consumer Good. Iya. Ya, dan saya terakhir posisi saya itu director di supply chain management. Like ini kan, misalnya make sense. Jadi ya ini adalah memang all about supply chain. Iya. Yang menarik tadi yang sempat dibahas oleh Pak Suhendra tadi adalah soal data ya Pak ya. Jadi ini tidak hanya jadi bisnis saja, tapi kemudian mengumpulkan data. Nah, data apa yang dikumpulkan dari operasional ini dan kemudian itu bisa jadi apa lagi? Bisa jadi opportunity apa dari data itu sebenarnya? Jadi Pak, data-data yang kita kumpulkan itu quite rich lah, ya. Jadi dari itu daerah mana, yang basic-basic aja dulu itu daerah mana. Karena untuk download untuk aplikasinya itu kita juga ada sedikit mendapatkan data siapa yang mengumpulkan. Lalu
berapa jumlah botol tiap orang, frekuensinya, and so on, and so on, and so on. Dan ini bisa kita jadikan, kita kumpulkan, dan kita bisa menjadikan menjadi analytical database. Yang di sini pun kita bisa hubungkan dengan behavioral analytical, yang nanti in the future data-data ini itu bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis. Simpelnya nih penjelasannya. Botol ini, mesin ini ditaruh di sebuah apartemen. Kami bisa tahu exactly apartemen itu brandnya apa aja kebanyakan. Oh, karena dari sampah yang dikumpulkan ya. Udah as simple as that. Iya. Itu yang very simple-nya ya, Pak ya. Nah, nanti kita bisa kembangkan lagi ke lain-lain, dari kita bisa tahu ini behavior orang ini ngumpulin apakah setiap hari atau 3 hari sekali ataukah seminggu ataukah dibarengin dengan waktu belanja. Dari semua itu nanti ada algoritmanya dan juga. Bahkan ketahuan ya itu ya per akun ya. Orang ini tuh konsumsi minuman ini tuh seberapa sering gitu ya. Bapak mau very sharp lah, udah nangkep. Oke. Nah, ini kan jadi kalau ini kan akan rencana pengembangannya seperti apa nih, Pak? Plastik Pay. Tadi kan Bapak udah mengatakan udah mulai ya, riset ke daerah dan segala macam. Tapi dalam bayangan Bapak, kedepannya ini akan seberapa besar ini operasional dari Plastik Pay ini? Mimpinya akan seberapa besar deh? Dan seberapa cepat? Yes, jadi kalau mau ngomongin visi ya Pak ya, ke depannya ya Pak ya, kami ingin menjadi platform yang menjadi yang berbasis teknologi ya, yang menjangkau Southeast Asia and beyond. Itu saya punya visi yang lebih panjang. Kenapa Southeast? Kalau beyond dari Southeast itu, mereka itu, kita nih platformnya nih Pak ya, kita kan mau nomor 1 nih Pak ya, adalah behavioral modification. Ini adalah platform behavioral modification. Bapak lihat sendiri, kalau beyond Southeast Asia, contohnya Jepang, kita aja niru. Dia punya behaviornya udah terbentuk Korea. Kita banyak belajar dari Korean. Itulah makanya beyond-nya pun nanti akan beda, mungkin akan ke developing country. Ya, nah gitu. Ya, karena gini Pak, saya ketika Bapak mengatakan bahwa tidak hanya di Indonesia targetnya, artinya Bapak melihat bahwa ada opportunity. Indonesia aja segini luasnya belum ditampung semua gitu ya, tapi mimpinya juga sampai ke luar negeri nih. Of course. Nah, artinya opportunity besar sekali untuk grow ya berarti ya. Besar sekali. Gitu tuh Mas Yoris. Mantap sih. Nah, tantangan apa yang sekarang Bapak hadapi dalam operating business ini? Tantangan terbesar? Iya. Menurut saya yaitu behavior, Pak. Mengubah perilaku. Ya? Mengubah perilaku. Yang tadi di pembukaan Pak Ade, Pak Yori, kita juga tahu lah kita bahwa orang melihatnya problemnya. Sampah di Bali. Itu banjir, itu problemnya sampah. Kalau kami melihatnya dari awal bahwa itu adalah side effect. Itu result, sampah itu result. Main problemnya adalah perilaku manusianya, Pak. Kalau perilaku manusianya tidak kita rubah, sampai kapanpun ini akan terjadi. Mereka akan buang sembarangan, pantai kita tidak akan indah. Itulah makanya kita ini adalah platform salah satu yang disebutnya platform perubahan perilaku masyarakat. Mau dapetin duit, kumpulin di rumah, pisahin di rumah botol-botolnya. Nanti tinggal bawa, nanti akan dapat. Gitu. Jadi itulah the biggest challenge, Pak. Ya, Pak. Dan gini ya, saya membayangkan ya, ini yang
plastik P ini dalam tahap awal ya, sudah berkembang sedemikian cepat ya. Tapi ini kan masalah sampah juga jadi masalah yang juga sangat krusial sekali untuk segera diselesaikan. Dan plastik P tentu saja tidak bisa bekerja sendirian untuk masalah ini. Nah, Anda melihat kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan supaya problem ini bisa segera cepat diatasi, sehingga ini ntar lagi kita setiap kali masuk musim penghujan, yang kita bicarakan sama, banjir selalu. Dan banjir penyebabnya apa? Ya juga karena sampah plastik terutama. Itu baru satu hal di kota besar. Kalau kita melihat di tempat-tempat wisata, bagaimana pantai Indonesia yang harusnya jadi bagus sekali, kotor karena sampah plastik. Nah, kita ingin segera cepat selesai itu semua. Dan kita bergantung kepada plastik P tentu saja tidak bisa sendirian. Nah, kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan untuk ekosistem seperti apa yang supaya ini cepat terakselerasi? Iya. Kalau mau dibicarakan itu ini sebetulnya ini topik sendiri nih Pak. Bisa panjang lebar kiri kanan karena ini butuh integrasi yang menyeluruh. Kita itu so many missing link di dalam supply chain-nya ini, so many missing link. Makanya kita itu ya dengan teman-teman semua masing-masing platform green tech ini ya cobalah mengisi kekosongan itu seperti ya kami mengisi di bagian ini. Di bagian umpamanya pemerintah sih udah luar biasa, sudah kampanye 3R, reduce, reuse, recycle. Di bagian recycle-nya tanya Pak ke 95% orang di Indonesia, recycle di mana? Kebingungan. Iya kan? Nah, kita sediakan nih recycling center. Dropbox kami. Reverse vending machine kami ya kita mengisi di bagian situnya Pak. Jadi kami itu menjadi bagian dari ekosistem yang ada. Kalau untuk menyelesaikannya, memang itu nomor satu adalah harus diinisiasi dari government level. Ya. Kalau memang betul-betul ingin menyelesaikan ini dari government level, yang mendukung gitu loh, harus mendukung. Contohnya aja ada negara maju ya kemarin saya nggak sebut negaranya yang kemarin baru saya visit tadi kita ngobrol kan. Ya mereka bilang apapun. Saya bicara sama salah satu orang di sana, pebisnis besar, kita ngobrol mengenai government, ya government dia bilang kok, government recognize apapun yang menyentuh masyarakat, itu BUMN di sana langsung turun tangan dan involve dan invest. Ya. Contohnya public transportation, ada aplikasi seperti di Indonesia, Uber, segala macam, betul nggak? Namanya corporation pengen profit setinggi-tingginya kan Pak? Iya. Ya dong? Tapi ini platform dilihat oleh pemerintah di sana sudah menyentuh rakyat. Ya kan Pak? Rakyat harus benefit dong, harus murah, apa segala begitu kan? Oleh sebab itu BUMN di sana invest di perusahaan itu supaya perusahaan ini juga mungkin nurut ya, supaya mensejahterakan masyarakatnya. Itu kalau mau saya bilang. Ini menarik tadi yang Bapak sampaikan ya, karena kan gini, kalau kita lihat pemerintahan saat ini itu kan memang salah satu programnya adalah soal penanganan sampah. Dan kita ingat juga bahwa ini kan yang kemarin ada program Patriot Bond ya. Salah satu programnya kan waste to energy. Jadi dalam pemikiran pemerintah tampak ini soal sampah memang sudah tahu bahwa ini problem dan harus segera diselesaikan. Itu menurut Anda bagaimana? Sebuah langkah itu langkah yang luar biasa Pak. Karena memang untuk melakukan behavior change itu memang agak berat. Solusi yang instan memang adalah waste to energy, incinerator. Gitu loh. Itu memang langkah yang instan, tapi ya memang untuk itu biayanya besar. Dan itu sudah ada successful project-nya kok di Singapura. Dan itu sukses bukan main kok. Betul. Iya. Jadi itu salah satu langkah ya Pak ya. Jadi pemerintah tuh bukannya
tinggal diam, pemerintah juga sudah banyak melakukan hal-hal tertentu, hal-hal yang sesuai dengan perannya lah. Makanya yang saya bilang, di masalah sampah ini sangat kompleks, Pak. Sangat-sangat kompleks. Apalagi kalau mau ngomongin mengenai recycling, itu lebih kompleks lagi. Itu udah sampai harus masuk ke area manufacturing, regulation-nya, segala begitu, Pak. Karena contohnya aja, saset itu udah multi-layer. Tapi itu yang paling murah. Multi-layer itu nggak bisa di-recycle, Pak. Biaya recyclingnya bisa, tapi tinggi sekali, harus dipisahin. Nah, itu kan harus ada regulation baru lah. Dan itu kompleks sekali, Pak. Betul-betul kompleks. Tapi Anda melihat ya, bahwa dibandingkan 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, soal ini tapi sudah, kalau saya rasakan ya, saya nggak tahu Bapak seperti apa, tapi semakin cepat ada akselerasi untuk perbaikan ya, dengan munculnya perusahaan-perusahaan rintisan dengan plastik P, kemudian ada pengolahan sampah gitu, tuh udah mulai ya. Betul, udah sama ya melihatnya. Betul, Pak. Oke, ini menarik sekali. Ini kan kita melihat bahwa soal sampah ini soal yang kompleks ya, Mas Yoris ya. Tapi ini juga ternyata persoalan yang kompleks ini sedikit demi sedikit mulai muncul solusi-solusi yang ditawarkan banyak pihak. Nah, ini key takeaways-nya apa nih kira-kira Mas Yoris? Ya, sebenarnya seperti biasa ada banyak sekali, tapi saya ambil 3 poin utama. Yang pertama sih buat para pemirsa tuh, be sensitive with your life. Ya kan, bayangin dari ngopi-ngopi, dengar cerita dari temen, bisa menjadi suatu hal yang luar biasa ini. Tapi makanya tadi saya tanya background-nya apa, sesuai dengan background-nya. Kalau cuman saya misalnya dengerin teman saya ngomong, saya pengen ngurusin tapi saya nggak punya background supply chain, mungkin ceritanya berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sampah plastik. Bahkan saya coret barusan. Jadi sampah macam-macam ya, bisa belik, bisa apa. Sebenarnya itu bisa menjadi peluang. Tapi ini menurut saya memang inilah yang inspirasi supaya lebih banyak lagi orang-orang yang juga mau berpikiran seperti plastik P. Karena ini saya yakin dampaknya nyata dan sangat bermanfaat, tapi masalah plastiknya atau masalah sampah ini masih banyak banget. Jadi harus rame-rame dan ini menjadi inspirasi. Dan yang ketiga, tadi ini salah satu contoh dari berbagai obrolan tadi bahwa kolaborasi yang dimaknai secara utuh. Seringkali ini orang kalau mau kolaborasi, dia juga pengen tampil. Tapi kalau tadi plastik P bilang, nggak apa-apa, kalian aja yang maju. Kita yang penting supaya si sampah plastik atau sampah-sampah lain itu bisa benar-benar terkolek dan jadi sirkular ekonomi. Padahal biasanya orang kan rebut-rebutan branding nih, gitu kan? Siapa yang mau masuk? Jadi buat teman-teman kata data yang nonton, mudah-mudahan 3 key takeaways ini bisa menjadi inspirasi dan mungkin kedepannya juga bisa bikin sesuatu yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Baik, terima kasih Mas Yoris. Sahabat Kata Data, demikian obrolan kita hari ini bersama Pak Suhendra Setiadi dari Plastik P. Terima kasih Pak Suhendra, inspiratif sekali apa yang disampaikan. Ini sebuah gambaran nyata bahwa isu sampah plastik bukan hanya tentang memungut botol di trotoar atau sungai, melainkan soal bagaimana kita sebagai masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta bekerja sama dari hulu hingga hilir. Ini Plastik P ini menunjukkan bagaimana teknologi, insentif, dan kolaborasi bisa menjadi bagian dari solusi yang nyata untuk permasalahan sampah di Indonesia. Semoga cerita dan pemikiran yang kita bahas di episode kali ini bisa menginspirasi sahabat Kata Data semua untuk melihat sampah plastik bukan sebagai beban, kotoran, tapi sebagai peluang untuk perubahan. Peluang untuk membangun lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Gen S Generasi Solusi. Jangan lupa untuk membagikan episode ini ke teman, saudara, tetangga, siapapun juga, supaya ini juga menjadi inspirasi bagi semuanya. Saya Dewa Yudi. Dan saya Yoris Bastian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, setiap ada masalah, pasti ada solusi.